ada orang luar yang menemani, yang menjaga curhat mereka, sehingga mau nggak mau ketika kita mengantarkan makanan mereka curhat kepada kita. Ada yang jauh tetangganya, ada yang semacam-macam. Akhirnya kami merasa prihatin, apalagi kami bergerak di bidang kemanusiaan. Mau kita harus sering menemani mereka, mereka juga membantu mereka solusi, sehingga pada waktu itu kami berani untuk mengambil tugas, yaitu pendampingan psikososial, sekaligus pendataan. Jadi setiap ada pasien masuk, kita akan mendata mereka dahulu, mendata mereka kaitannya dengan jumlah logistik yang akan kita kasihkan. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap pasien masuk akan kita edukasi bagaimana kehidupan di karantina, seperti apa COVID itu, dan yang lain-lainnya, hingga mereka itu tahu dan mampu untuk mengolah, beradaptasi dengan lingkungan. Dan juga akhirnya ketika pada saat Idul Fitri, kita punya inisiatif, teman-teman punya inisiatif untuk bisa menemukan antara keluarga dengan yang di karantina, yang mana saat itu dimanapun, di karantina manapun, warga tidak boleh bertemu. Ini kan sangat membangun tuh psikisnya. Nah, akhirnya kita mengusulkan untuk membuat shelter Tombokangen seperti yang ada di belakang saya. Pada saat itu ditolak oleh beberapa pihak terkait, hingga akhirnya ketika Idul Fitri banyak sekali pasien kita yang istilahnya nolongso gitu, menangis dan sebagainya. Hingga pada akhir bulan Mei itu di ACC lah shelter kita. Akhirnya dalam waktu semalam kita membuat, per tanggal 1 Juni langsung kita gunakan, sehingga keluarga setiap hari bisa bertemu, bertatap muka, dia merasa bahagia, imunnya bisa bagus. Akhirnya bisa digunakan seperti yang ada di belakang ini. Kebetulan ada yang sudah bertemu dengan keluarga, kita jamin aman, tidak terpapar itu. Dan selanjutnya setelah itu kita juga membackup orang-orang yang isolasi mandiri di rumah semampu kita. Jadi selain membackup sini, kita juga berusaha yang di rumah. Dan selain itu, untuk masalah menu makan, kita tiap hari, jadi 3 kali makan. Bahkan yang sering kami alami ini kan, catering ini kita sudah bergonta-ganti 5-6 kali. Jadi kita nggak tahu masalahnya seperti apa, kok bisa bergonta-ganti. Yang jelas dulu pernah juga yang sering terjadi, menu itu makin lama itu pernah makin memburuk. Bahkan sempat kita tahu sarapan itu sayurnya itu sayur belindrang, bahasa sayur kemarin. Nah, kita juga komplain. Terus untuk jam hadir makanan itu ya. Terus akhirnya setelah menu ini selesai, kembali bagus lagi. Mohon maaf Mas, tadi menu makanan. Ya. Menu makanan yang disampaikan ke pasien itu mulai jam berapa, berapa kan tadi betul. disampaikan sampai gonta-ganti makan. Apa ada keterlambatan juga terkait penyampaian makanan di pasien? Ya, itu pernah kita alami juga. Jadi ketika menu ini di sini ada jam makan seperti yang kita edukasikan ke pasien. Untuk sarapan itu jam 7, setengah 8, maksimal jam 8 itu sudah makan. Kalau makan siang jam 12, kalau makan malam kita biasa masukkan itu jam 5, setengah 6, yang penting sebelum maghrib. Nah, akhirnya seiring waktu itu beberapa catering bisa gonta-ganti. Ketika makanan datangnya molor, kita pernah mengalami makan pagi itu datangnya jam 9. Berarti kan hampir mendekati makan siang. Kalau siangnya juga pernah molor juga? Iya, siangnya juga molor juga. Malam juga? Malam iya, akhirnya molor semua. Untuk per tanggal ini, tanggal ya. Jumat ya. bulan Juli 2021 ini juga tanggal 16 ini. Tanggal 16 juga. Untuk ini hari ini saja untuk sarapan pagi sudah molor jam setengah 9 lebih malah. Untuk tanggal 16 ini ya? Iya. Dan makan siang ini tadi juga itu datangnya jam 1-an. Untuk penanggung jawab sendiri untuk makanan dari? Ya, untuk itu kita kurang tahu karena karena kita datang sudah berupa kotak. Dari tim
Tagana itu pernah nggak menyampaikan aspirasinya dari rusunawa karena suplai makanan itu telat? Iya, kita sudah pernah berkali-kali dari dulu juga pernah untuk menyampaikan juga. Dan ya itu ketika sudah kita sampaikan, kadang masih tetap tiba-tiba berubah itu menu. Apa itu namanya? Caternya ganti. Oh, cateringnya ganti ya. Iya. Untuk penyampaiannya kepada siapa, Pak? Untuk penyampaiannya kita biasanya menghubunginya dari ke PKM Kedungwaru. Puskesmas Kedungwaru ya. Iya, betul. Karena yang di sini kan yang membawai kan dari PKM Kedungwaru. Dari sini. Per tanggal 16 16. ini untuk pasien di rusunawa ini total sampai berapa? Adakah penurunan atau peningkatan? Ya, per 1 minggu ini ada peningkatan dikarenakan merebaknya untuk yang varian Delta. Sebentar, ini saya buka data karena setiap hari kita selalu update. Di sini update kami terakhir ada 103 pasien per jam ini. Per jam ini? Iya, 103 pasien. Ini ada peningkatan sampai Ada peningkatan. ada peningkatan? Iya, karena setiap hari kalau ada yang pulang dan banyak yang masuk itu lebih banyak masuknya. Ya. Dari tim Tagana itu berjumlah berapa? Dari tim Kalau Tagana se-Kabupaten Tulungagung itu berjumlah 33 personil, cuma yang bertugas di karantina itu ada 22 personil, yang sebagian ada di sini, yang sebagian membackup di Rusunawa Jepun, di Ringin Pitu sana. itu bergantian atau tidak untuk perharinya? Untuk per hari satu shift, kita punya 2 shift ya. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu kita bagi menjadi 2 shift. Per shiftnya ada 2 orang, 2 personil. Mas, Iya. ada tambahan nggak untuk edukasi ke depan ini masyarakat biar tidak terdampak COVID-19 ini, edukasi dari tim Tagana bagaimana? Iya, jadi begini, bagi masyarakat, terutama Tulungagung, yang pertama psikis harus terkontrol dulu. Jadi ketika kita terpapar COVID, maka psikis harus tenang, pikiran harus tenang, nggak usah takut. Itu yang pertama. Yang kedua, asupan nutrisi terutama vitamin D, C, E harus bagus, terutama prokes juga. Jadi sering cuci tangan dan pakai masker. Insya Allah itu rutin. Insya Allah gejala-gejala ringan akan segera selesai dan tidak akan sampai mengancam nyawa. Boleh nggak ada tambahan sedikit untuk penyampaian dari tim Tagana kepada Pemkab Kabupaten Tulungagung? Iya, kepada bapak-bapak yang ada di Pemkab Tulungagung yang pemangku kebijakan, mohon kiranya untuk lebih memperhatikan pasien-pasien kita, dan juga mohon juga untuk bantuan-bantuan apapun benar-benar untuk diawasi dan dikontrol. Karena yang pertama bagi tim Tagana, pasien tetap kita nomor satukan, kenyamanannya terutama pikirannya dan sebagainya biar nyaman. Dan mohon juga diperhatikan untuk siapapun yang bertugas di lapangan, karena ketika nanti seseorang yang bertugas di lapangan itu nanti tidak ada tumbang sakit dan sebagainya, maka penggantinya akan sangat susah dikarenakan masyarakat kita masih terbelenggu dengan stigma negatif dan juga ketakutan akan dampak dari virus ini. Demikian. Mohon maaf, sedikit tambahan. Untuk tim Tagana sendiri adakah akomodasi dari Pemda Tulungagung? Untuk saat ini kita kurang tahu, karena saat ini kita setiap hari ada di dalam karantina. Jadi ngapunten, yang kalau keluar dan sebagainya kita tidak paham. Ya, terima kasih. Berarti Jadi paling hanya di sini, terus keluar hanya untuk mendampingi yang isoman itu pun yang menghubungi kita, dan juga mungkin pulang hanya istirahat sebentar, habis itu kita langsung balik ke sini. Itu setiap harinya. Jadi nggak pernah rekreasi gitu.